Sebenarnya di belakang Mas Roy itu siapa sih? Di belakang saya siapa? Apakah wayang saja? Nah, enggak Mas. Ataukah ada kekuatan besar sebetulnya? Wah, enggak ada. Di belakang kita ya rakyat. Kalau ada siapapun yang mimpin Republik ini, yang ijazahnya dilakukan, apalagi sekolahnya juga dilakukan, ada itu sekarang. Ada. Wah, ada. Emang yang jadi orang 02 sekarang pernah SMA? Kok enak aja. Dia kayak nyuruh orang, suruh kita duduk di kursi pesakitan, dia nggak duduk di situ. Dan mulai banyak termol-termolnya yang mengatakan kami tidak rela Jokowi duduk di kursi yang sama. Lah udah sana bawa kursi sendiri aja kalau nggak. Dan kuasa hukumnya Mas Roy udah tahu mengenai hal Udah, ini? sudah. Jadi kita antisipasi nanti. Ini banyak pro dan kontra. Ada yang mendukung Mas Roy Suryo, ada yang tidak mendukung. Biasa. Sebenarnya di belakang Mas Roy itu siapa sih? Di belakang saya siapa? Apakah wayang saja? Nah, enggak Mas. Ataukah ada kekuatan besar sebetulnya? Wah, enggak ada. Di belakang kita ya rakyat. Atau pengen Serius. Di belakang kita. pengen berpolitik kembali? Oh enggak. Setelah cukup lama menghilang dari partai? Enggak. Saya 6 tahun ya, alhamdulillah 6 tahun sudah mundur dari partai. Warnanya nanti dituduh nanti partainya warnanya ini. Makanya enggak. saya pakai biru ini apakah kembali? Oh, CLBK. Birunya lain. Oh, birunya lain. Ya, enggak Mas, gini. Alhamdulillah ya. Ya. Dulu memang saya sempat di partai itu bahkan sampai level wakil ketua umum. Ya. Ya kan nggak mungkin jadi ketua umum. Ya. Jadi itu udah paling tinggi. Ya. Alhamdulillah juga sempat dipercaya jadi pembantunya presiden waktu itu jadi menteri. Ya. Jadi udahlah, ngomong ngapain lagi? DPR juga udah 2 kali. Ya gitu. Tapi ya sekarang saya bilang sih istilahnya gini lah, nggak usah mikir soal itu dulu. Yang penting ini kita buka kejujuran dan kenegarawanan seorang yang pernah memimpin Republik ini, tapi ternyata ijazahnya dilakukan. Dan ini bukan cuma dia loh. Kalau ada siapapun yang memimpin Republik ini, yang ijazahnya dilakukan, apalagi sekolahnya juga dilakukan, ada itu sekarang. Ada. Wah, ada. Emang yang jadi orang 02 sekarang pernah SMA? Enggak pernah. Itu ada itu. Jadi kalau saya sih seru ini. Saya sekolah. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Makanya ya saya diem aja ini. Saya pukul dulu aja ya. Ini Betul. bola 2 harus saya Iya. pukul. Aduh, ini produsernya bintang tamunya serem ini. Wah, ini pemain beneran kalau ini. Enggak, kebetulan Kalau masuk. tadi kan Kebetulan saya punya ijazah. Ijazah ini. biliar. Bener, ijazah biliar. kalau saya tadi kan keberuntungan. Lapannya masuk. Aduh. Boleh Mas Roy. Iya. Bola 3 masih kelihatan. Aduh. Setelah ini saya tanya lagi. Ini bola 3 masih kelihatan, boleh pukul tipis. Bisa masuk sana Mas Roy. Oh iya, kalau pinter ya toh. Iya. Nah, kalau enggak, saya bisa kena bola depannya ini. Iya. Ini Mas Roy, kalau sepengetahuan saya ya, ini koreksi kalau saya salah. Ada berita bahwa ketika Masuk. Oh enggak. ketika Mas Roy sedang menang hari ini juga ada berita yang tidak mengenakan. Apa itu? Kuasa hukum pecahkah? Enggak. Kalau Nih, pecah Bang itu Refli? kalau gelas itu pecah itu. Oh gitu. Enggak. Nah ini klarifikasi seperti apa? Gini, sebenarnya sejak awal itu kuasa hukum itu memang tidak pernah menjadi suatu keseluruhan, itu memang nggak pernah. Oke. Saya dari awal itu memang selalu dibersamai oleh teman-teman yang sudah bersama dengan saya semenjak tahun 2022 yang lalu. Oh, bukan Jadi dulu, orang baru. Bukan. Dulu itu saya memang pernah ya dikriminalisasi juga dalam kasus Tupa Borobudur. Ya. Itu nanti akan saya anukan juga, saya PK-kan juga nantinya. Karena waktu itu konyol banget, yang ngupload orang lain, saya hanya kritik soal kenaikan tarif kok yang kena saya. Hanya dulu waktu itu memang belum solid sekarang timnya. Nah, jadi intinya saya didampingi dulu oleh tim yang orang-orangnya sekarang tergabung dalam Tokham. Tokham. Nah, saya terus bersama itu semenjak dilaporkan tanggal 30 April, kemudian ada tim besar yang namanya TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi akademik dan aktivis. Itu di situ ada Mas Ahmad Kosinudin, Pak Ustadz, ada Pak Petrus Celestinus. Saya juga bergabung, tapi tetap ada Tokhamnya waktu itu saya. Dan itu fine-fine aja, nggak ada soal. Memang kemudian mulai timbul adanya perbedaan itu ketika Dr. Tifa, awalnya di Dr. Tifa tidak lagi bergabung dengan TAKA, kemudian sendiri punya kuasa hukum sendiri. Setelah itu respon,
Nah, saya sempat ditarik dan saya diminta untuk menonaktifkan Taka. Saya bilang enggak. Saya tetap ada di dua-duanya. Jadi saya berusaha mempersatukan semua. Ya. Waktu itu ada yang namanya trio RRT. Apa itu? Trio RRT itu trio Roy Respontiva. Oh, oke. Timnya gitu, Bala RRT ya, Bala RRT. Tim trio RRT kami, pembelanya namanya Bala RRT. Ya. Nah, terus ya kita tahu semua lah. Si Omon akhirnya ketahuan ijazah palsu dan lucunya lagi ketika dia kemudian ketahuan dari Jepang, dia ditagih beasiswa, dia malah bikin surat kematian. Seolah-olah dia mati. Oh iya. Iya. Ada buktinya? Ya ini bukti ini sebenarnya justru teman-teman Termul yang ngejar. Mereka sudah sampai ke Jepang untuk ngurus itu. Oke. Ya dan lucu banget. Jadi artinya dia nggak mau bayar gitu loh. Dia ngemplang bayar. Jadi dia kita sebut kalau di komunitas kita sebut zombie. Ya orang mati hidup lagi kan zombie. Gitu. Nah itu jadi pecah. Sehingga akhirnya kalau itu harus pecah, dikatakan pecah. Jadi Bala RRT kemudian menjadi hanya Troya. Oh ya, yang sekarang. Sempat ada Troya gitu. Sekarang lain lagi juga. Troya itu adalah Tiva Roy Advocate. Oh, Ya. oke. Tapi Taka tetap ada. Taka ini masih menangani Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi, Bu Kurnia dan saya. Di Saya situ juga juga? masih di situ juga. Karena kalau klien Mas, prinsipal itu boleh punya lawyer 1, 2, 100 ribu boleh. Ya. Dan antar lawyer ini sebenarnya nggak masalah. Mau berapa kuasa hukum aja saya nggak. Makanya kalau sekarang mulai ada, kenapa saya memberikan surat kepada SKK ya, surat kuasa khusus kepada Taka. Memang nggak salah mereka. Kenapa saya juga memberikan surat kuasa khusus kepada tim Tokham? Ya memang. Gitu. Jadi itu hak kita. Inti ceritanya adalah sebenarnya ketika masuk ke persidangan ini, Dr. Tiva sekarang sudah tidak lagi bersama Troya, karena dia bersama TPDT, tim pembela Dr. Tiva. Orangnya sebenarnya sama dengan orang Troya. Namanya berbeda. Namanya berbeda. Orang-orangnya sama saja. Sama aja. Jadi isu ada perpecahan di. Kalau saya sebut sih Kuasa sebenarnya hukum tidak? secara besar enggak, tapi antar kuasa hukum biasa Mas. Dua lawyer ketemu tuh pendapat hukumnya bisa 5 Mas. Beda-beda. Iya, padahal lawyernya cuma 2 kan. Iya. Sama, ini juga sama. Termasuk Taka tidak membersamai saya saat saya mengajukan pra peradilan. Itu hak juga, saya nggak nyalain, gitu loh. Karena saya hanya didampingi Tokham sekarang. Alhasil, alhamdulillah ini berhasil. Nah, ini udah banyak juga dari teman-teman Taka tadi, Mas selamat ya, alhamdulillah, gitu ya. Ya. Jadi biasa Mas, nggak usah dibuat makanya ketika ada di salah satu podcast saling berbalas pantun ya antara Mas Refli dengan Mas Kosinudin. Terus ada Mas Gafur juga ngomong, saya juga bicara. Bagi saya, ya ini dinamika Mas. Apakah itu gimmick ataukah memang tidak ada apa-apa sebetulnya? Ya kalau tidak ada apa-apa banget ya tidak. juga. Pasti ada. Ya. Tapi kalau itu kemudian dimaknai sebagai sebuah, kalau saya maknainya dinamika. Dinamika saja. Tapi masih dalam satu benang merah perjuangan yang sama. Oh pasti. Makanya kami tuh nggak mau yang namanya RJ, Restoratif Justice. Apalagi sowan ke tembok Yeru Solo sana nggak mungkin Mas gitu. Ya. Jadi Nah, ini tetap berjuang kita. Sebelum ngobrol lebih lanjut lagi, sebelum kita main wayang, karena saya pengen tahu kenapa analogi wayang itu menjadi selalu Roy Suryo wayang gitu. Nah ini ada satu pertanyaan mungkin menarik. Apa itu? Apakah kuasa hukum Pak Jokowi akan hadir dalam persidangan? Kuasa hukumnya apa Jokowinya? Jokowi ya. Kalau kuasa hukumnya boleh hadir, boleh tidak, ya. Tapi kalau Jokowinya kemarin katanya hadir. Tapi kan kita tahu sifatnya dia, Mas. Sudah, tapi belum. Kiri, tapi kanan. Sama. Belum kita sudah mendengar rencana jahatnya. Akan pakai Zoom. Jadi dia mau pakai Zoom Di persidangan. Iya. Memang secara aturan persidangan boleh. Lah, tapi kan ini parah. Harusnya yang namanya pelapor utama, saksi utama pelapor itu harus hadir, Mas. Nggak boleh nggak hadir. Kok enak aja dia kayak nyuruh orang, suruh kita duduk di kursi pesakitan, dia nggak duduk di situ. Dan mulai banyak termol-termolnya yang mengatakan kami tidak rela Jokowi duduk di kursi yang sama. Lah udah sana bawa kursi sendiri aja kalau nggak. Dan kuasa hukumnya Mas Roy udah tahu mengenai hal itu? Sudah. Jadi kita antisipasi nanti. Makanya kita juga antisipasi juga kalau misalnya mengharuskan. Persidangannya Dr. Tiva jalan duluan. Kan ini Dr. Tiva jalan duluan nih. Ya, Kamis ini, Kamis tadi itu sudah sidang kedua. Saya belum jalan kan. Berarti kan nanti kalau pada sidang kelima itu adalah sudah saksi pelapor, mungkin Dr. Tiva kan ketemu Jokowi duluan. Nah itu nanti dia datang atau enggak?
Kalaupun dia datang, dia juga harus datang dong ke tempat saya. Nggak boleh dia datang ke sidangnya Dr. Tifa terus nggak datang ke saya. Atau dia di Dr. Tifa nggak datang, ke saya datang. Nah itu kan juga nggak boleh. Karena ini endingnya menarik ya, semua orang menunggu. Semua orang tuh hidup dalam dua hal. MBG dan ijazah palsu. Itu setiap hari berulang kali. Nah, orang menunggu apakah ini akan selesai tidak ya? Gitu. Ya harus selesai. Selesai dengan gini, selesainya tuh gini. Saya juga pengen menyelesaikan ini apa? Artinya supaya udahlah mana yang namanya fitnah dan pencemaran nama baik, nggak ada. Tapi ijazahnya pun harus tetap dikejar, Mas. Iya. Tapi sebenarnya bukan yang ini sidangnya. Karena ini ada kecurangan besar. Jahat ini. Kalau Rangga dan Cinta itu dia bilang, Cinta bilang kepada Rangga, Rangga kamu jahat. Ini jahat ini. Jadi mau menersangkakan, mau menterdakwakan saya itu dengan fitnah dan pencemaran nama baik tanpa membuktikan ijazah. Lah kan parah. Nggak boleh, Mas. Baik, coba diceritakan dengan analogi wayang. Mas Roy, ini menarik soalnya. Boleh ditaruh di sini, Mas Roy. Ya. Nah, ini siapa? Ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Akhirnya sekarang ini bikin sendiri. Iya, ini seorang dalang membuatkan buat saya. Iya. Akhirnya sekarang yang terjadi fragmennya ini, Mas. Jadi marilah kita nikmati aja keseruan antara Petro yang pernah jadi ratu ini mencari gajah Modo ini. Ini wayang khusus juga di gajah ini, ya. Kemudian nanti endingnya apa? Lah kita tunggu saja. Yang jelas, bumi kocak gajeng langit kelap-kelap tancap kayon. Nah, luar biasa, Mas Roy Suryo. Mas Roy, kalau tadi endingnya kan kita akan lihat saja nanti. Oh iya, ya kan? Betul. Nah, seberapa yakin endingnya nanti akan membuat happy ending untuk Mas Roy? Iya, yang penting happy endingnya buat rakyat. Saya juga tidak pernah meramal ya. Ketika kemarin orang komentar, Mas, Anda tuh kayak kucing aja gitu. Loh, kok kayak kucing apa? Nyawanya 9. Loh, kok kayak kucing? Kucing tuh kalau ditangkap lepas. Mana ada, Mas? Orang ditangkap terus dilepaskan lagi. Katanya dalam sejarah baru kali itu. Ya, karena memang penangkapannya salah. Saya juga tidak pernah expect bahwa pra-peradilan tadi, ya sebelum kita syuting ini, itu akan menang. Demi Tuhan, demi Allah, saya nggak pernah. Tapi karena kita tuh melakukannya dengan detail, melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan rinci ya akhirnya kita menang. Jadi makanya kalau ini kita hadapi jangan takut gitu. Rakyat juga jangan takut untuk kalau memang benar gitu. Tapi ya jangan gini, jangan sekali-sekali berani kalau Anda takut, tapi jangan terlalu takut kalau Anda memang berani.